Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa sih kalau kita bertanya tentang uang yang didapat oleh Yusuf Mansur itu, dia tidak pernah mau menjawab. Tidak pernah dia mau menjawab. Misalnya dia membangun warung steak, sekali bangun itu bisa 10, ya kan? Nanti dia 15 gitu. Itu kan satu tempat tuh dia beli, bukan dia kontrak. Ini taruhlah tempatnya itu misalnya bisa 600 meter. 600 berapa duit di tempat-tempat strategis? Bisa 25 juta gitu, ya kan? Kalau 25 juta, 100 meter saja itu sudah 2,5 miliar. Kalau 400, 10 miliar. Dia lebih, ada 600, ya kan? 15 miliar. Itu dia bangun lagi. Bangunnya berapa duit? Kan nggak ada bangunan yang abal-abal itu. Semua dia bangun dengan bangunan permanen. Coba aja lihat tuh. Dan rata-rata itu minimal 2 lantai. Satu lantai pertama, lantai dasar itu untuk parkir. Lantai atas untuk tamu gitu. Lalu dari mana duitnya? Kalau dibilang dia pakai uang, ya karena itu spekulasi datang. Misalnya jemaah masjid kota wisata. Oh, itu pasti uang kami. Gitu. Yang dilarikan oleh Sucup. Bahasanya bahasa bisnis. Tapi sebenarnya itu dia membegal jemaahnya sendiri. Oh belum tentu kata TKW Hongkong. Itu duit kami juga. Dia menjanjikan dulu tuh tabung tanah, anak-anak kami sekolah aman. Gitu. Begitu orang-orang ini pulang, waduh, itu dimaki-maki. Dia menanya, mana bukti? Memang orang-orang dulu kan nggak pakai bukti tertulis begitu, cuma kan bukti transfernya ada. Inilah salah satu contoh kelicikannya. Tapi kalau saya nih ya, kalau saya ditanya gitu ya Yusuf Mansur mesti bilang aja itu yang bangunin jin, ya kan? Kan biasa tuh dalam cerita orang-orang yang percaya kepada apa mukjizat, kharikul adah, atau bahasa amazing kata Yusuf Mansur kan? Kan biasa, bilang aja jin. Dari mana cuk duitnya? Dibangunin jin, kan bisa begitu. Bisa kan dibangunin jin. Lalu sebagian makhluk Allah ada yang nggak ikhlas. Misalnya malaikat Jibril bilang aja gitu. Maka Jibril disuruh Tuhan untuk merampok, untuk mencuri. Ada nggak orang yang percaya begini-begini nih? Ada. Orang kita kan percaya aja semuanya nih. Karena untuk bilang nggak percaya dia ketakutan. Takut dia. Percaya nggak? Anu ya. Kayak anu dia dulu. Lu percaya apa enggak? Waduh, nggak enak ya. Untuk bilang nggak percaya dia nggak enak. Ditanya percaya nggak percaya? Percaya nggak? Percaya nggak percaya sih Pak? Terus apa yang mau dipegang dengan jawab-jawaban seperti ini? Percaya nggak percaya sih Pak? Waduh, misalnya namanya si Udin nih. Din, susah sekali kamu. Dipercaya apa enggak? Wah gimana ya kalau kita ngomong nggak percaya nanti ada yang marah nggak ya gitu. Itulah mental kita yang masih bermental inlander gitu. Orangnya ya nggak tahu ya mau dibicarakan apa gitu. Yang maunya itu taunya itu mau kaya nggak? Nah, itu langsung itu mau gitu. Coba keluarin duit dulu. Tos-tosan dengan Allah kata Yusuf Mansur. Keluar itu duitnya. Tapi Yusuf Mansur minta tos-tosan lah kamu dengan Allah. Dia akan kabur itu. Lu minta aja sendiri kepada Allah gitu. Dia dengan bahasa tanpa ekspresi gitu. Yakin benar Allah akan mengasih uang. Ke pasar selawatin aja. Nanti orang pasar gitu. Bilang aja nanti kalau ditanya ditagih bilang pasar milik siapa? Milik Allah. Kalau itu kan enak juga itu. Warung steak
handshake yang sekarang di Kangkang Yusuf Mansur milik siapa? Harus jawab milik Allah juga, ya kan? Milik Allah, kalau itu makan nggak bayar. Misalnya kan begitu. Kalau ditanya, minta kepada Allah. Kan Yusuf Mansur begitu bahasa-bahasanya. Jadi, kalau cerita ya, perjinan ini, oh itu banyak sekali. Dulu ada itu, ya dibilang nggak sekolah, sekolahnya tinggi. Dibilang nggak punya jabatan, jabatannya tinggi. Tapi dia percaya itu ada seorang kuncen gitu. Kuncen ya penjaga kuburan ya, pegang juru kunci kuburan lah. Kuncen ini dipercaya saat itu ada isu bahwa dia memegang duit 2 triliun. Wah, itu ada beberapa penerbit saat itu, surat kabar apa majalah, itu mengirim wartawannya untuk investigasi. Dari mana nih Kuncen dapat duit? Gitu. Kuncen. Banyak wartawan datang, ujung-ujungnya nggak ada. Nggak ada. Kuncen nggak mau diwawancara, dia pura-pura diam dia. Tapi akhirnya begitulah kita lihat, orang bisa percaya dengan hal-hal yang nggak mungkin terjadi secara akal sehat. Nah disinilah Yusuf Mansur tuh bermain. Dia mainnya di situ, di orang-orang yang akalnya nggak sehat nih. Dia juga menampilkan cerita-cerita yang tidak sehat. Iya kan? Maka terjadilah belakangan orang ribut, oh, gue ditipu nih gitu. Karena gue nggak kaya gitu kan. Tapi ya seperti itu. Ada dukun bisa mengandalkan uang, orang percaya itu. Ramai orang antri gitu. Begitu dia udah tertipu nanti, baru dia menyesal. Nah Yusuf Mansur memanfaatkan situasi ini. Kenapa? Karena secara statistik, warga negara Indonesia, ya, itu sebagian besar baru kelas 2 SMP. Ya kan? Jadi SMP belum tamat ini. Kalaupun yang tamat nanti jumlahnya sedikit sekali gitu. Apalagi nanti tamat sekolah menengah atas atau bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi secara nalar gitu, itu nggak dilatih. Mereka percaya kepada cerita-cerita mistik. Misalnya pasukan jin. Ini ada tokoh agama membawa pasukan jin. Orang percaya. Dan yang lebih hebat lagi, dia pakai kopiah ustadz. Sebenarnya dia dukun gitu. Ceritanya cerita jin. Jin gitu. Waduh, ini jin ente kalau nggak dikeluarin ini bahaya. Bahaya Ji. Terus ngeluarinnya kemana? Oh ada apanya, caranya. Tapi kalau orang nggak bayar juga, oh dia nggak keluarin, katanya begitu. Jadi seolah-olah dia tuh adalah penguasa jin gitu. Karena jin itu dikuasai oleh Allah, bukan oleh seseorang yang ngaku-ngaku ustadz tadi itu. Nah inilah di situ berkolaborasilah cerita-cerita Yusuf Mansur, sehingga kalau ditanyain kemana pergi uangnya, dia nanti enteng aja tuh memberikan jawaban, sudah dicuri oleh malaikat Jibril. Jadi Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri. Coba bayangkan itu. Malaikat yang paling dekat kepada Allah, ya kan? Dia itu yaf'alu nama yu'mar. Dia hanya berbuat apa yang diperintah. Sekarang oleh Yusuf Mansur ditempatkan malaikat itu sebagai makhluk pencuri. Dahsyat nggak? Pencuri ini makhluk. Lalu dia cerita jin gitu kan? Kalau saya ikut tuh banyak sekali nih, oh ini dramanya Sumansur nih. Dia mandi di sungai lah gitu. Pura-pura berzikir. Padahal tujuannya ada nanti itu. Dia tes dulu nih ke masyarakat ini. Ada reaksi negatif enggak gitu. Kalau enggak nanti dia akan bilang dia mau bisa menerima apalah di sungai gitu. Di kali sedang mandi. Datang rezeki gitu kan. Malaikat datang membawa duit. Maka dimasukkannya langsung ke rekening saya. Kan bisa begitu. Jadi kalau kita usulkan nih, kalau orang nanya-nanya banyak, bilang aja tuh, itu yang bangun itu jin. Ya kan? Jin. Supaya
ya Yusuf Mansur kan harus ada peran dalam menyebarkan cerita dusta, kemudian membuat orang-orang yang bodoh ini makin bodoh. Gitu. Karena disitulah dia bertahta, karena disitulah dia itu nanti meraup harta. Gitu. Di tahtanya di situ, hartanya di situ. Lalu dengan cara begitu dia hidup nanti dalam dunia berfoya-foya. Ditinggalkannya nanti orang-orang tolol kata dia nih. Yang percaya kepada cerita kita ya bodoh sendiri. Bahkan dia bilang kafir kan gitu. Gak percaya kafir. Kan aneh nih orang ini. Jadi kita usulkan nih setelah Yusuf Mansur bercerita banyak hal. Ya, ada yang belum. Yaitu jin dan kuncen di kuburan. Gitu. Masuklah ke cerita-cerita itu. Maka mungkin sisa-sisa pengurus Yusuf Mansur ini masih banyak yang mau mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.